pidana itu kan dakwaan jaksa, kita bantah dengan eksepsi. Eksepsi itu bantahan dari pengacara, di mana beberapa dakwaan itu memang agak rancu menurut kami. Di situ dikatakan kalau memang dari hasil visum itu tidak ada namanya patah tulang ya. Dan di mana pasal tersebut 444 ayat 1 KDRT itu adalah menurut kami salah. Karena pasal tersebut adalah pasal yang di mana korban tidak bisa melakukan aktivitas. Ya. Dan kami baca dakwaan memang 3 hari sesudah dirawat, Ibu VM akhirnya melakukan aktivitas. Dan tidak ada tanda-tanda memang dia tuh patah hidungnya dan lainnya, tidak ada. Yang mana ada pasal 44 ayat 4 KDRT. Dan itu 4 bulan ancaman pidananya. Kita nggak mau ngarang-ngarang cerita. Itu kan ada di dakwaan. Di dakwaan disebutkan kalau dia suka mukul-mukul bagian kepalanya. Ya, saya juga mau menambahkan, itu kan semua ada di dakwaan. Pak Ferry bilang, saya tidak melakukan, demi Allah saya melakukan. Ya, saya bilang, ya itu hak kamu dan memang kami percaya dengan omongan Anda. Tapi kan ini sudah dituangkan di BAP dan sudah proses sampai ke persidangan. Walaupun jujur ini dipaksakan. Tapi ya mau bilang apa, kita tetap menghormati hukum Republik Indonesia. Kita menghormati hukum pidana, hukum acara pidana. Dipaksakan kan pasal 44 ayat 1. Kan dia masih bisa aktivitas. Setelah 3 hari Ibu VM dirawat, akhirnya bisa pulang. Ya saya juga nggak mau dari pihak sebelah sana, saya juga nggak mau menjelek-jelekan, enggak lah. Kita semua sama. Kita saling menghormati. Cuman biarlah proses yang berjalan nanti akan menghasilkan suatu jawaban yang terang benderang. Mana ada orang tersangka ngaku sih? Jadi nggak? Mana ada orang tersangka ngaku? Ya, itu aja. Dan buktinya sudah hampir 2 bulan ditahan. Itu sudah cukup berat loh, 2 bulan untuk KDRT. Ya, jadi sebenarnya Vena itu sudah menang. Itu di depan penyidik bahwa di awal-awalnya itu sekitar tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 8 itu justru. Itu kan ada di video itu pengakuan Jada Siwi. Yang ada Abi ada kan di video yang dia ngaku. Itu nggak bisa dibantah. Maafkan saya, itu ada videonya kan yang diposting sama si Aldi Taher sih. Itu hanya si Aldi Taher itu ada videonya. Itu udah jelas pengakuan kok. Bagaimana? Ngapain sih bolak-balik sana sini? Udah harusnya ya kliennya sampai ditahan berbulan-bulan begitu nggak bisa buat apa-apa. Tapi ngomel aja di luar. Vena udah menang. Ya. Oke, mau dihukum. Yang penting divonis bersalah. Intinya sebetulnya kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui. Karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga? Selain dirinya sendiri, pastikan suami. Nah, di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari. Kemudian saya belum memenuhi dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba. Siapa tahu ada hidayah ya. 2 bulan sejak laporan. 2 bulan sejak laporan ada perubahan. Siapa tahu ada hidayah tadi itu. Karena mengakui itu kan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang dong. Kalau suami itu sayang bukan di mulut kan, di perbuatan. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya saya nggak maksa kan. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak maksa. Kan persyaratan RJ itu jelas. Ya, pengakuan. Pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah, setelah ada pengakuan mungkin perdamaian. Setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan. Saya tidak berdaya melawan sistem. Di mana sistem itu
dipaksakan ke saya untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Mas Sunan percaya saya tidak melakukan hal apapun yang dituduhkan. Padahal saya bilang, ini kita ngomong laki-laki dari hati ke hati, kan mungkin bisa saja hilaf, mungkin marah emosional gitu. Tapi dia nyatakan tetap tidak. Dan kalau ketika seseorang sudah berkali-kali ditanya dengan berbagai macam teknik, jawabannya tidak, sama konsisten, ya insya Allah itulah yang benar. Menurut kami ya, menurut kepercayaan kami para tim kuasa hukum tentu. Biarnya berjalan. Kita punya hak untuk menjawab, kita punya hak untuk melawan. Ya. Jangan ada intervensi dari siapapun juga. Seperti itu. Sekali lagi saya tekankan, saya dipaksakan oleh satu sistem, di mana sistem itu membuat saya menjadi tahanan untuk satu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan itu nanti akan saya ungkap dalam persidangan. Nanti saya akan ungkap di persidangan oleh tim kuasa hukum. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini. Saya kemarin juga ketemu dengan Pak Ferry Irawan di dalam lapas. Alhamdulillah, puji Tuhan, beliau juga sehat. Walaupun memang namanya mungkin beliau agak gatal-gatal juga karena memang kondisi kan rutan ya. Ya intinya namanya di sel ya. Dia tetap puasa. Kemarin juga dari adiknya datang, Ibu Maya, bawa baju, bawa obat-obatan juga karena saya bilang kan memang gatal-gatal itu kan. Terus bawa makanan juga. Ya intinya seperti kata tadi rekan saya Bang Sunan Kalijaga, intinya kita udah menanyakan berapa kali dan dia jujur. Saya bilang kamu harus jujur, dan dia jujur. Memang bagaimana proses dia tetap menghadapi kan. Dan kami berharap untuk hakim semoga putusan selanya nanti untuk pasal 44 ayat 4-nya dikabulkan. Selama ini saya tidak pernah memberikan komentar apapun, statement apapun. Tapi kali ini saya harus mengungkap sesuatu dari isi hati saya. Pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap hati nurani yang telah mati. Saya tidak pernah berkomentar karena tidak lebih kalau saya berkomentar atau memberikan statement hanyalah aib rumah tangga yang akan saya buka. Ya saya dengar sudah rampung. Jadi semua ada oknum yang selalu ngancam-ngancam lah akan dibuka ini, semuanya nggak ada artinya sama sekali, semuanya nggak guna gitu loh. Di situ saya malah suka ketawa. Kenapa kok konpres melulu di Jakarta? Kasusnya kan di Surabaya. Ya kenapa nggak pergi ke Surabaya untuk pergi membantu membebaskan si tersangka? Kenapa kompres melulu? Bawa nenek-nenek kompres terus kuasanya pamer di sampingnya. Aduh, maklum lah itu junior saya dulu. Mereka itu jadi pengacara, termasuk si rekan kita yang itu. Dia pernah ngaku bahwa dia waktu masih kuliah sering pakai jas di depan kaca lemari bergaya mau seperti Hotman gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu pelajaran bagi mereka. Kan harus mulai dari perkara-perkara kecil. Kalau saya mah udah nggak kehitung lagi, udah perkara super raksasa. Udah saya bilang, saya di sini nggak mau terlalu jauh. Saya nggak mau terlalu jauh, itu kewenangan dari masing-masing pihak ya. Nanti saya dilaporin lagi ITE kan. Intinya memang ada pembicaraan dengan mereka. Saya juga menghormati ke Polres, Jaksaan dan pengadilan. Biar bergulir. Masalah memang ada ucapan A, B, C, D itulah urusan mereka lah. Saya nggak mau jadi tambah ruyam ya. Biar berjalan. Ini kita udah menyampaikan keberatan kita. Nanti mereka jawab. Nanti kita jawab lagi sebelum ada putusan sela. Nanti ada saksi ahli kita bisa sampaikan. Ada saksi-saksi lain. Ada rekaman video juga di mana bisa untuk meringankan Pak Ferry. Ya yang pasti apapun itu seperti yang aku selalu bilang ya, aku sama Atala sebagai anak akan selalu support mama, akan selalu ada buat mama, mendoakan. Itu mungkin harus tanya. Iya. Tapi soal itu mah mesti tanya ke pihak yang bersangkutan lah menurut aku ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.